Sekarang, saya sedang berada di salah satu sungai yang terletak di Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasannya air merupakan sumber daya yang memegang peranan vital dalam kehidupan. Namun, dengan lebih dari 70% permukaan bumi yang tertutup air, pencemaran air menjadi masalah bumi yang sangat besar dan mendesak. Salah satu contohnya, bisa dilihat ya teman-teman bagaimana kondisi sungai ini. Terdapat banyak sekali sampah yang dibuang ke sungai. Tentunya hal ini salah satunya dikarenakan ulah masyarakat sekitar yang membuang sampah rumah tangganya ke kawasan sekitar sungai ini. Nah, selain akibat pembuangan sampah tadi, ada beberapa hal lainnya yang menyebabkan pencemaran sungai. Seperti yang pertama, pencemaran air karena limbah industri. Yang kedua, pencemaran air dari sektor pertanian. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang keempat, pencemaran air karena deterjen. Yang selanjutnya, pencemaran air dari sektor peternakan dan perikanan. Kemudian yang selanjutnya, pencemaran air karena penggundulan hutan. Yang ketujuh, pencemaran air dari sektor pertambangan. Yang kedelapan, pencemaran air karena limbah rumah tangga. Dan yang terakhir, permukiman di pinggir sungai. Nah, dari penyebab-penyebab pencemaran sungai tersebut, maka akan menimbulkan dampak-dampak bagi kehidupan manusia, seperti contohnya bencana banjir, bencana tanah longsor, air jadi sarang penyakit, biota air mati, ekosistem air menjadi rusak, keseimbangan lingkungan terganggu, merugikan nelayan karena ikan mati, erosi, dan juga sumber air bersih berkurang. Maka, untuk meminimalisir atau bahkan menghindari dampak-dampak dari pencemaran sungai tersebut, ada beberapa cara menanggulangi pencemaran air yang dapat kita lakukan, baik sebagai individu maupun kelompok dalam masyarakat. Seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, memisahkan sampah organik dan sampah anorganik serta jenis-jenis sampah lain sehingga dapat mengurangi pencemaran air. Kemudian yang ketiga, pengolahan limbah industri, pertanian, peternakan, dan perikanan agar aman dan tidak berbahaya sebelum dibuang. Yang keempat, menggunakan air seperlunya dengan bijak alias hemat air bersih. Yang kelima, menempatkan industri pabrik di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Yang keenam, mengawasi penggunaan pestisida dan zat kimia berbahaya lain yang digunakan oleh perusahaan, industri, atau perseorangan. Yang ketujuh, mencegah terjadinya penggundulan hutan dan melakukan program reboisasi. Yang kedelapan, mengurangi penggunaan deterjen kimia di lingkungan rumah tangga. Yang kesembilan, rehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi air bawah tanah. Dan yang terakhir, tidak menggunakan aliran sungai sebagai tempat MCK dan tempat memandikan hewan ternak. Nah, dari penelitian tadi, maka dapat disimpulkan bahwasannya ekosistem sungai merupakan salah satu jenis ekosistem yang ada di muka bumi ini. Ekosistem dapat ditemukan di setiap sungai yang ada di muka bumi. Ekosistem juga disebut sebagai keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Kita harus menjaga sungai agar tetap terjaga dan airnya tetap bersih. Dan hal ini juga akan menjaga keseimbangan ekosistem di sungai tersebut.